Oke ya, assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Terima kasih semuanya udah datang nih subuh-subuh anjay. Hari ini cateringnya kita waktunya dimepetin ya. Ini udah setengah 7, jam 9 udah harus ready. Waktunya cuma 2,5 jam, 130 porsi. Langsung aja saya bagi tugas ya buat anak dapur. Kamu nanti masak nasi pulen 2 kali. Butuh kapasitas nasinya 16 liter, masaknya 8-8. Oke ya. 8-8, jadi 2 kali masak beres semua. Kalau nggak ngerti nanya. Terus Irwan sama Dayat fokus di sini aja. Di belakang orangnya banyak. Fokus di sini ya. Nanti di sini pakai kuali gede buat saya masak. Terus nanti di sini langsung rebus sayur-sayuran buat capcay. Semuanya airnya mendidih, dikasih mix seasoning 2 sendok, bawang putih 2 sendok. Nanti direbus di timer 1 menit. Jadi udah mendidih, sayurannya masuk. Jebret 1 menit, angkat. Terus diangkat, nunggu mendidih lagi, masukin lagi 1 menit, angkat lagi, nunggu mendidih, angkat 1 menit. Pokoknya cuma boleh direbus 1 menit 1 menit. Kalau kelebihan nanti sayurannya lembek, soalnya kan masih kita masak lagi ya. Menunya nasi, lalapan tadi kan saya udah suruh kamu potong ya, timun ya. Terus telur balado ntar saya masak, capcay ntar kalian rebusin saya masak, sama yang terakhir ayam goreng tepung. Nanti di sini saya masak, di sini rebus sayur. Di situ siapin kuali, kuali ini udah kuali semua. Siapin minyak, ya. Jadi ini buat goreng-goreng. Jadi ini habis rebus sayur, masuk minyak, itu masuk minyak. Jadi gorengnya barengan, banyak semua sekalian gitu ya. Nanti ayamnya direbus suhunya medium kayak biasa bikin ayam goreng tepung 12 menit. Ya, digoreng 12 menit. Terus apa lagi? Ya udah nanti kamu sama Mang Toib ngatur dalam ya. Nah, dari box sama menu-menunya pokoknya total 130. Ikutin aja itunya, apa namanya, kertas ordernya ya. Dah gitu aja, sip. Ini baru mau dikejar, yang tukang bumbunya belum datang masalahnya. Ayo langsung ya. Ini diganti kuali. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, balik lagi sama gua William. Guys, puji Tuhan banget, hari ini kita dapat catering donasi lagi. Catering donasi kita kali ini kita dapat dari Ibu Rohaya. Nah, catering donasi kali ini akan kita kasih ke panti asuhan baru nih, yang belum pernah kita kasih sebelumnya. Yang berada di daerah Jakarta, yaitu panti asuhan Vincentius Putri, sebanyak 130 packs ya. Ini sesuai request atau permintaan langsung dari sang customer. Nah, untuk catering donasi kali ini diperuntukkan untuk anaknya Ibu Rohaya yang baru saja berpulang ke rumah Tuhan. Dalam rangka 40 hari anaknya berpulang ke rumah Tuhan, jadi dia ingin memberikan donasi ini atau memberikan makanan ke adik-adik di panti Vincentius Putri. Nah, untuk menu catering kita hari ini, kita ada nasi putih, ada telur sambal balado, terus nanti kita kasih timun, terus ada capcay goreng bakso, ada ayam crispy, dan saus sambal. Tadi teman-teman udah lihat gua sudah nge-briefing anak-anak atau asisten-asisten gua untuk bekerja sesuai dengan porsinya mereka. Jadinya di depan anak-anak sudah mulai pada prepare, dan di sini gua pingin ngasih lihat teman-teman untuk membuat si ayam crispy-nya. Untuk nasi sangat mudah, untuk telur juga timun juga sangat mudah, sudah dipotongin. Untuk telur sudah kita prepare di 1 hari sebelumnya atau kemarin udah kita rebus. Hari ini nanti tinggal gua masak aja jadi telur sambal balado. Terus untuk selanjutnya nanti ada capcay goreng bakso. Tadi anak-anak juga udah mulai prepare, dan nanti tinggal gua masak aja capcay goreng baksonya. Dan yang terakhir ada ayam crispy. Nah, untuk ayam crispy sendiri teman-teman bisa lihat ya, di sini ada ayam. Terus untuk bumbu-bumbunya nih, oh iya, sebelum gue jelasin teman-teman ambil catatan dulu deh. Jadi gue akan sebutkan sekalian gramasinya, biar teman-teman semuanya bisa membuat juga ayam senikmat ini. Nah, ayam crispy atau ayam goreng tepung ini hari ini kita bikin konsepnya dia kayak KFC ya, kayak KFC atau kayak ya pokoknya Kentucky Fried Chicken lah gitulah. Untuk detail resipinya di sini untuk 130 packs gue pakai 18 ekor ayam, yang 1 ekornya kita potong menjadi 8, jadi ada lebihnya nanti bisa dimakan sama anak-anak, atau untuk sparean kalau ada ayam yang rusak atau apa segala macam ya. Untuk bumbu-bumbunya teman-teman ya langsung dicatat aja. Ini ada mix seasoning sebanyak 130 gram. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu mix seasoning, tinggal search saja di YouTube atau di playlist gua mix seasoning Koko Kuliner, pasti akan keluar resepnya. Terus untuk selanjutnya ini ada kecap ikan sebanyak 150 gram, minyak wijen 150 gram, ini ada bawang putih giling juga 150 gram, dan yang terakhir di sini yang bikin beda dari resep Kentucky pada umumnya, di sini gue menggunakan bubuk kari
Jadi di sini gue menggunakan bubuk kari sebanyak 100 gram ya, bubuk karinya 100 gram saja. Udah sesimpel ini aja bahan-bahannya. Untuk mie seasoning ini sendiri bahannya udah kompleks banget, dia udah ada chicken powder, udah ada gula, udah ada garam, udah ada lada ya. Jadi ini udah banyak bumbu di dalam sini. Ini udah tinggal kita pakai aja, udah pasti rasanya bagus banget. Terus ini ayamnya akan gue bagi dua karena di baskomnya nggak muat. Jadi nanti kita akan tuang semua bumbunya, kita aduk, terus kita tambahin pelan-pelan ya. Oke teman-teman semuanya, sekarang lanjut gue bakal ngebumbuin si ayamnya ya. Di sini ada ayam yang sudah kita siapkan. Terus kita masukin ya mix seasoningnya sebanyak 130 gram. Ya ini kita bagi sedikit. Nah, nantinya akan kita aduk bareng, jadi bumbunya mudah-mudahan akan balance sih. Di sini ada bawang putih ya, bawang putih kita masukin semua. Kita bagi dua juga. Terus di sini selanjutnya ada kecap ikan ya, kita masukin kecap ikannya. Sekarang minyak wijennya teman-teman. Yang terakhir ini ada bubuk karinya juga langsung aja kita masukin. Nah, nanti ini bubuk karinya ini menambahkan cita rasa yang benar-benar khas banget untuk si ayam goreng tepung kita ya. Langsung kita aduk. Oke teman-teman, ini udah selesai ya, ayamnya udah kita bumbuin. Nah teman-teman bisa lihat penampakan dari ayamnya tuh. Dia berlumur dengan bumbu kari, dan punya aroma yang mantep banget karena kita kasih bawang putih yang fresh dan juga bumbu kari. Terus ada bumbu-bumbunya tadi udah gue sebutin. Nah sekarang kita lanjut ke step berikutnya ya, yaitu step penampungannya. Nah ini ada tepung, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Nah teman-teman, ini tepungnya kita menggunakan tepung mix atau tepung yang sudah gua racik sendiri. Untuk tepungnya sendiri juga udah ada resepnya, teman-teman tinggal main-main aja di playlist atau ketik aja di bar YouTube teman-teman semuanya, yaitu tepung mix ala Koko Kuliner, pasti keluar. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja, ini bumbunya simpel-simpel aja ya, seperti yang teman-teman tahu lah, resep-resep gua bener-bener simpel-simpel semuanya ya, nggak ada yang sulit atau nggak ada yang ribet. Oke, ini tepungnya kurang, ya gua tambahin. Nah, ini stok tepung mix kita. Oke. Oke, ini tepungnya udah siap. Kita akan melakukan 2 kali proses penepungan, yaitu dari ayam ke tepung. Nanti kita celup ke air. Setelah itu akan kita tepungin kembali ya teman-teman ya. Sekarang langsung aja kita lanjut. Nih si ayamnya kita masukin ya. Oke, jadi kita sekali goreng ini sebanyak 2 ekor atau 16 piece ya. Nah, ini kita tepungin dulu 1 kali, ala kadarnya aja. Nah, yang pertama itu yang penting si ayamnya ke coating aja. Iya. Langsung aja kita saring. Ya, jadi kita tiriskan tepungnya, masukin ke dalam air. Oke. Nah, iya udah masuk ke dalam air, teman-teman bisa lihat. Terus kita celup-celup aja. Iya. Oke. Nah, oke, cukup. Iya, sekedar ini aja ya teman-teman ya, basah ya. Sekarang kita masukin lagi ke dalam tepungnya. Nah,
Terus lanjut kita tepungin lagi untuk yang kedua kalinya, kita tambahin tepung baru. Ya. Ini jangan ditekan-tekan, jadi kita aduk dengan ringan aja ya tangannya ya. Biar hasilnya si tepungnya itu dia tidak menggumpal ya. Oke, cukup. Nah, teman-teman bisa lihat hasil penepungannya nih. Tuh, ayamnya keriting-keriting banget kan? Ini udah bener-bener ayam ala KFC banget tuh. Nah, penepungannya cukup simple dan mudah. Yang penting teman-teman tangannya harus ngawang ya pada saat melakukan proses penepungan. Oke. Nah, ini juga udah beres. Nah, 2 ekor ayam udah gua tepungin dan teman-teman bisa lihat nih hasil penepungannya ya. Tuh, cakep banget, keriting-keriting. Oke, teman-teman bisa lihat nih canggih banget dan ini udah siap untuk digoreng. Kalau udah mendapatkan hasil ayam yang bagus seperti ini, teman-teman harus langsung goreng biar si ayamnya crispy-nya akan tetap terjaga, tepungnya akan tetap garing ya, dan pastinya bikin gak bantet. Kalau teman-teman udah nepungin ayam kayak gini, lalu teman-teman lama untuk memprosesnya, maka si tepungnya nanti akan bantet dan jadinya keras gitu ya. Oke, ini bakal langsung gue goreng dan gue akan menyelesaikan sisa ayam yang sudah kita prepare untuk catering hari ini. Oke, teman-teman semuanya, gue udah ada di depan dan sekarang sudah pukul 8. Kita masih atau tersisa waktu tinggal 1 jam untuk menyelesaikan seluruh catering ini. Tapi so far so good sih, kita tinggal masak telur balado gampang banget, sama capcay ayam juga, capcay bakso juga gampang banget ya. Mungkin hanya butuh proses sebentar saja untuk memasak 2 menu tersebut. Setengah jam cukup lah bikin capcay sama telur balado ya. Dan sekarang anak-anak lagi pada ngegorengin si ayamnya. Ini ayamnya bener-bener wangi banget, pas digoreng aroma karinya bener-bener keluar banget ya. Mungkin ini menurut gue satu RT RW udah kecium ya. Nah, ini ayam gorengannya Dayat udah beres. Lanjut. Oke, mantap. Nah, teman-teman bisa lihat nih hasil gorengannya. Tuh, bagian sayap. Nih, bagian pahanya nih. Gila, cakep banget ya. Nah, ini udah pasti enak banget, aromanya juga udah kecium. Tuh, aromanya teman-teman tahu aroma apa? Ini aroma ayam ya. Ini aroma terapi. Fresh care dong. Oke, teman-teman bisa lihat nih di sini lagi proses penggorengan, si Irwan lagi ngegoreng ya. Tuh. Ini digoreng pakai minyak dan api ya. Kalau kita goreng pakai minyak nggak ada apinya juga kategorinya percuma ya. Jadi harus seimbang, ada minyak ada api. Kalau digoreng pakai kompor ada apinya, nggak ada minyaknya juga percuma juga. Jadi harus ada semua bahan-bahannya. Bener nggak? Bener ya. Salah nggak? Nggak salah kan? Nah. Oke, gitu aja teman-teman. Anak-anak lagi pada ngegoreng, kita goreng pakai 2 kuali karena kalau satu dia nggak ada 2. Ya, bener kan? Satu itu miring, bro. Ya. Oke, gitu aja. Sekarang gue mau lanjut buat masak telur. Telurnya tapi nggak 2, banyak. Kalau telurnya 2 itu rahasia kita. Habis masak telur balado, gue bakal lanjut buat masak capcay goreng bakso. Oke teman-teman, sekarang gue bakal lanjut buat masak si telur sambal balado. Mudah banget ya. Sekarang kita bakal bikin minyak bawang atau bawang kita bakal tumis dulu. Gak usah terlalu banyak. Ya. Nah ini kurang lebih 100 ml minyak ya. Dengan bawang putihnya kurang lebih 2 sendok makan. Ini kita tumis saja biar wangi kayak bikin minyak bawang. Nah, udah mulai kecoklatan ya, teman-teman bisa lihat, jangan sampai gosong. Langsung kita masukin air ya. Oke. Iya, air udah masuk. Sekarang kita masukin sambal baladonya, teman-teman.
Nggak usah nunggu mendidih, langsung aja. Ya, dikira-kira aja ya untuk 140 butir telur ya. Oke, gua rasa ini udah cukup. Tambah lagi lah sekali lagi. Nah. Oke, ini kemarin kita udah cobain si sambal baladonya. Rasanya udah asik banget, tapi tadi kita tambahin minyak dengan air lagi. Jadi kita adjust lagi ya, tapi nggak usah terlalu banyak. Kita kasih mix seasoning di sini. Syarat aja lah, cuma 1 sendok teh. Gula juga 1 sendok teh. Aduk-aduk ya. Oke, sekarang kita tinggal masukin telurnya sebanyak 140 butir. Ya, masukinnya harus hati-hati. Iya. Oke. Nah, telurnya udah masuk nih ya. Oh, ini cakep banget nih telurnya nih. Baper lah tuh ya. Pakai telur siapa itu? Nih kayak telur resean, ada merah-merahnya. Cah, ya. Telur apa nih? Banyak gigit. Jadi hitam kemerah-merahan. Nah, teman-teman bisa lihat nih telur balado kita, cakep banget kan? Nah, mudah sekali bikinnya, warna merahnya cantik banget, tekstur dari telurnya juga cakep. Ya, ini harus hati-hati ya dalam mengaduknya, jangan terlalu kasar, karena telur sendiri teman-teman tahu teksturnya sangat lembek ya. Semua jenis telur ya, semua jenis telur itu teksturnya dia lembek, kenyal ya, tanpa terkecuali. Telur apapun itu. Telur lo. Oke teman-teman, ini kita masak dengan api medium ya, dan kita biarkan sekitar 15 menit ya. Jadi kita mau si sambal baladonya ini ngeresap ke dalam telurnya. Jadi rasa si sambal baladonya ini bukan cuman di luarnya aja karena telurnya tercoating dengan sambal baladonya, tapi juga sampai ke gigitan terakhir itu berasa pedas-pedas gurihnya nih. Oke, ini kita biarkan aja kurang lebih 15 menit ya. Nanti setelah 15 menit kita akan ketemu lagi untuk mengangkat telur ini. Oke teman-teman semuanya, udah beres ya telur sambal balado kita. Teman-teman bisa lihat warna dari telur balado kita benar-benar bagus banget ya. Warna merahnya menyelimuti setiap sisi telurnya. Ini udah pasti enak banget. Melihatnya aja udah ngiler ya, apalagi makannya nih. Nah ini telurnya begini aja, bikinnya gampang banget kan. Untuk sambal baladonya sendiri kemarin udah gua share resepnya teman-teman. Oke, ini udah siap buat gua angkat dan ini udah siap untuk kita hidangkan. Oke teman-teman semuanya, kita udah selesai bikin telur baladonya. Sekarang gerak cepet aja, kita bakal bikin si capcay goreng bakso. Sebenarnya ini menu yang udah biasa banget atau sering banget kita bikin juga teman-teman ya. Ayo langsung kita bikin aja untuk mempersingkat waktu. Di sini gua punya bombay, langsung gua masukin. Bawang putihnya masuk kurang lebih 3 sendok makan. Iya. Kita tumis sampai wangi. Baksonya masuk semua. Nah, untuk 130 porsi capcay dengan porsi bento, di sini baksonya gua pakai 1 pack. Ya, gua pakai bakso instan, 1 pack yang isinya 50 butir. Jadi ini ada 50 butir bakso ya, masuk untuk 130 porsi bento. Bawang putihnya udah cukup wangi. Bombaynya nggak usah terlalu matang karena kita masih panjang proses pemasakannya. Langsung aja sayuran lembeknya masuk ya. Ini udah direbus 1 menit ya. Oke. Lanjut sayuran kerasnya kita masukin. Iya, 1 kuali penuh, 130 porsi capcay ya. Oke.
Sekarang langsung aja kita bumbuin, teman-teman ya. Nggak usah aduk terus karena melelahkan. Kita tambahin obat gantengnya dulu. Kurang lebih 4 sendok ya. Oke. Gulanya 2 sendok aja buat ngebalance rasanya. Habis itu kita masukin kecap ikan dengan minyak wijen. Kecap ikan masuk ya. Oke, cukup. Minyak wijen juga masuk. Oke, cukup. Sekarang mix seasoningnya kita tambah lagi. Tadi baru kurang lebih 3 sendok. 5, 6. Oke. Nggak usah terlalu medok dulu bumbunya. Nanti kalau kurang asin masih bisa ditambah. Kalau keasinan itu jadi PR banget. Ya. Oke, udah kita aduk-aduk. Sekarang kita masukin maizena ya untuk ngikat bumbu-bumbunya nih. Karena ini di bawahnya tetap ada air. Tuh, teman-teman bisa lihat ya ada airnya. Nah, sekarang kita kasih larutan maizena buat ngikat semua bumbu-bumbunya ini ke setiap sayurannya ya. Oke, di sini ada tepung dan air. Tepung sagu atau maizena ya. Oke, sekarang kita masukin larutan maizena. Iya, kita lihat dulu udah cukup kental belum. Kalau dia udah cukup kental dengan ini, tidak perlu kita tambah lagi ya. Nah, untuk mengentalkan larutan maizena dengan air ini, apinya harus besar ya. Kalau apinya nggak besar, dia larutan maizena ini tidak akan bekerja, teman-teman. Masih cair ya, teman-teman bisa lihat ya. Kita tambahin lagi. Oke. Nah, ini kuahnya udah kental tuh. Bisa lihat di spatulanya, dia kuahnya udah nempel gini. Dan di setiap sisi dari capcaynya teman-teman juga bisa lihat tuh ya, ada saus-sausnya yang mengental. Cakep, ini udah selesai. Sekarang kita cobain dulu. Udah nggak ada yang perlu ditambah lagi. Ini rasanya udah pas banget. Oke. Cukup sudah, capcay bakso kita udah enak banget ini ya. Serius, ini udah nggak perlu ada yang ditambah lagi. Tinggal kita angkat doang. Kuahnya udah kental, teksturnya sudah seperti yang gua inginkan ya teman-teman, dan rasanya juga udah mantep banget. Oke, gini aja proses pembuatan capcay goreng bakso sebanyak 130 porsi untuk takaran porsi bento, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, menu catering kita semuanya udah kita bikin ya. Ayamnya masih dalam proses penggorengan, tinggal 1 kali lagi. Ini ayamnya lagi digoreng. Hasilnya bagus banget, teman-teman bisa lihat. Terus ini ada ayam yang terakhir ya, yang tinggal kita goreng aja. Mau langsung dilanjutin sama Irwan. Terus ya namanya catering ya, atau usaha kuliner teman-teman. Banyak hal-hal yang tidak terduga, kayak ini nasi kita hari ini ada yang nggak matang nih. Nah, ini nggak tahu kesalahannya di mana. Bisa nakar berasnya yang salah, bisa nakar airnya yang salah. Nah, ini beras kita apa nasi kita nggak matang atau masih getir ya. Jadinya harus kita kukus lagi. Tuh, kebetulan semua kompor nyala, jadi ngukusnya pelan-pelan aja pakai kompor kecil, nggak jadi masalah. Ayo kita masuk ke dalam.
Nah, kita udah ada di dalam ya, teman-teman. Terus untuk set menunya seperti ini lagi dirapiin. Nah, untuk satu porsinya seperti ini, teman-teman, dengan harga Rp25.000 saja. Ini ada nasi putih, terus ini ada telur sambal balado, terus ini ada timun slice atau lalapan. Di sini ada ayam goreng tepung dengan bumbu kari. Terus selanjutnya ada capcay baso dan di sini ada saus sambal. Dengan set menu seperti ini gue jual dengan harga Rp25.000 aja. Ini lagi dikerjain semuanya. Masih ada tinggal beberapa lagi yang belum selesai. Sekarang udah pukul setengah 9 dan kita masih ada waktu kurang lebih setengah jam untuk menyelesaikan catering ini. Catering ini harus nyampe lokasi jam 10 ya. Jam 9 selesai, kita langsung jalan, jam 10 nyampe lokasi. Kurang lebih seperti itu. Kayaknya udah gitu aja teman-teman ya, set menunya simple, terus untuk proses pemasakannya juga simple. Mungkin telur sambal balado aja yang butuh beberapa proses ya, selainnya selebihnya pembuatannya gampang-gampang. Oke, seperti ini aja teman-teman. Sekarang gue bakal lanjut untuk nge-packing semua orderan kita hari ini dulu. Habis itu nanti kita ketemu lagi kalau sudah sampai di panti asuhannya. Nah, belum, Bang. Ini belum dikasih timun. Sama nggak rasanya? Udah lah, pastilah. Tadi mau tambahin mixer sini nggak? Apa ngadu doang? Ya, ya. Ya. Mana? Oke teman-teman, kita udah sampai di panti asuhan Vincentius Putri ya. Jadi di sini selain dia panti asuhan, dia juga ada sekolahnya. SD, SMP, SMA gitu deh. Nanti kita cari tahu, soalnya ini kita baru banget ke sini. Ini adalah permintaan atau request dari customer sendiri ya, yaitu Ibu Rohaya. Halo Kak, mau nurunin makanan dong buat adik-adiknya ya. Susternya ada? Ternyata ada, cuma lagi rapat, Pak. Oh lagi rapat, oke. Jadi makanannya diturunin kemana? Ada yang bisa bantu? Boleh saya? Banyak soalnya. Kuat. Iya, yuk. Iya. Iya, tumpuk aja. Udah semua ya, Kak? Oke teman-teman, makanannya udah turun semua nih. Gue juga sekalian mau nanya-nanya sih sedikit nanti sama si kakaknya ya, si pengurus dari pantinya nih. Kemarin sudah konfirmasi sih atas nama Ibu Rohaya. Ya, tulis saja alamatnya biar saya buat tanda terima. Ya? Nasi box ya? Iya, nasi box. Jumlahnya berapa? 130. Iya, aku tunggu ya. Oke teman-teman, jadi di sini sistemnya itu cukup baik ya. Jadi kalau kita ngirim makanan, nanti kita dibikinin surat terima. Jadi untuk para donatur juga mungkin kerasa lebih safety gitu ya. Jadi untuk donasi-donasi makanannya atau barang-barang, sembako, makanan, duit, apa segala macam, itu semua dibuat tanda terima seperti ini teman-teman. Nah jadi ini panti sosial asuhan anak Vincentius Putri gitu. Terus di sini ada keterangannya tuh, dikasih makanan dan lain-lain. Ini kakaknya. Halo Kak, boleh nanya-nanya sambil jalan-jalan lihat-lihat pantinya nggak? Oh gitu. Berapa orang? Saya berdua kameramen aja. Oh. Ini area panti. Iya, kita langsung aja. Oh boleh. Oh jadi ini area pantinya nih? Iya. Aku ini baru. masih sekolah sih. Ini
Oh, ini masih sekolah. Masih sekolah, karena kan kanan kiri sekolah, Mm-mm. sama ini belakang juga sekolah sampai belakang. Kita panti di dalam. Pantinya di mana? Boleh kita main ke dalam gitu? Maksudnya untuk lihat aja, nggak usah ganggu adik-adiknya sih nggak apa-apa. Ha-ha. Jadi total di sini anak asuh ada berapa? Kita di sini semuanya ada 105. 105 dengan pengurus. Kalau pengurus semuanya kita ada totalnya hampir 175. Itu anak asuh dengan pengurus? Iya. Oh, 175. Oh, aku kan ngirimin makanan ini 130, tapi kan permintaan donatur. Jadi kalau saya ini punya komunitas untuk berbagi gitu. Nah, jadi kita suka kasih makan ke panti asuhan, panti lansia, gitu-gitu Kak. Makanya ini baru pertama kali ke sini, jadi sekalian kita mau gali informasi lebih dalam lagi. Jadi ini basicnya sekolah? Iya, Basicnya sekolah, SD, SMP, SMA? iya. Ada kampusnya juga? Kampusnya kita nggak ada. Kita Oh. di sini kalau dalam cuma sampai SMP. SMA-nya? Sampai SMA kita di luar. Di luar. Di luar di sekolah lain. Oh, tadi soalnya di depan kayaknya aku baca SD, SMP, SMA deh. Enggak ya? Enggak. SD, SMP aja. Di sini ada SD Antonius samping kita, di samping baru kita Vincent. Ini area Vincent. Oh, ini areanya sini. Iya. Itu sekolah berarti yang di sebelah sana lain ya? Lain. Oh, gitu. Soalnya gedungnya mirip-mirip soalnya. Iya, memang kita gabung. Ada 2 sekolah sama 1 gereja. Ini area apa nih? Ini panti, udah masuk area panti. Oh, kalau situ semua masih sekolah. Iya. Oh, ini area Ini panti. udah masuk area panti. Oh, ini apa nih? Keterampilan anak-anak lagi ada. Oh, area. Kalau selama PJJ ini kan anak-anak sekolah apa kegiatan kan semuanya di rumah kan. Jadi semua kegiatan itu dilangsungin di rumah. Oh, berarti ini area-area kreatif mereka lah. Ini Oh, ruang gitu. makan. Ini Ini mereka ruang lagi makan. PJJ. Oh, oke. Ini yang SMP. Tapi dia mereka tetap, halo adik-adik. Berarti mereka tetap di sini semua belajarnya, Iya, sekolahnya tetap di sekolahin di sini juga. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Oh, Tapi gitu? semuanya di dalam. Hmm. Untuk kegiatannya selama PJJ di dalam. Oh, seperti itu. Jadi total anak asuhnya ada 105. Semuanya cewek ya di sini ya? Iya. Oh. Ini yang di dalam ya, 105 yang di dalam. Tapi kita juga ada yang care di luar. Oh, yang home care yang Iya. istilahnya berarti kita itu bantu untuk pendidikannya. ya istilahnya itu punya orang tua tapi kurang mampu keadaannya. Oh, ini Ini untuk dapurnya. dapurnya. Wih, dapurnya aja bagus banget. Ini dapur untuk ngasih anak makan anak panti. Iya. Tapi yang sekolah nggak dapat makan kan? Sekolah enggak. Yang sekolah reguler di sini nggak dapat kan? Oh, luar biasa, dapurnya proper sekali nih, udah kayak dapur hotel. Boleh kita intip dapurnya? Lagi saya kurang tahu lagi pada yang kita Hmm. cuma bisa lihat dari luar, nggak bisa masuk. Oh gitu, iya iya iya, iya. Luar biasa nih dapurnya, kalau kameramen bisa kasih lihat. Ini udah the best quality proper kitchen banget ya. Ini full stainless nih peralatan yang dipakai, exhaustnya juga wow. Luar biasa, ini ngebangun kitchennya aja mungkin udah ratusan juta ini. Top banget sih. Terus anak-anak asuh ini didapat dari mana aja? Apa yatim piatu atau kurang mampu? Macam-macam Kita kan backgroundnya. dari KAJ itu kan ada aturannya. Kita merangkul anak-anak yang yatim piatu, keluarga miskin. Terus juga ada yang orang tuanya mungkin kita istilahnya orang tua sakit tapi lebih ke keterbatasan. Oh, Misalnya iya. orang tuanya punya seperti tunawicara. Oh, jadi kita oke, bisa oke. menampung di sini. Jadi gitu. orang tuanya memang ada kekurangan lah Iya. ya. Oh gitu. Ini untuk SLTA, SMA, SMK. Ini dua. Oke, di sini semua. Oh gitu. Ini sedang kegiatan belajar mengajar. Iya, Oke. PJJ dari sekolah. Oh dari Kan sekolah. pelajarannya kan online dari ini kan. Oke, baik. Jadi SD-nya kita ada ini juga. Ada 4 ruangan. 4 ruangan ini kita bagi per angkatan. Oke. Jadi yang grup pertama itu untuk SD kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Grup kedua itu kelas 4 sampai kelas 6. Oh oke. Grup ketiga itu anak-anak SMP semua. 1 Jadi kelas 1, sampai 2, 3 itu Iya. dicampur, belajarnya juga Iya, nyampur. heeh. Oh gitu. Yang keempat baru SMK yang tadi gitu. Untuk ijazahnya sendiri nantinya? Ijazahnya tetap seperti biasa. Kayak maksudnya ya sama kayak sekolah lain kita terimanya. Oh Gitu. gitu. Ini area panti. Nah, ini biasa dipakai untuk berdoa. Oh, nyaman banget ya Pagi. pantinya ya, luar biasa, puji Tuhan Kalau sih. hari Sabtu Minggu kalau ada bebas biasanya mereka olahraga. Ini kan ada. Oh, ada yang mau olahraga anak-anak zaman sekarang.
Dia bukan lebih sibuk dengan gadget. Tapi anak-anak sini nggak dikasih gadget ya? Gadget itu ya selama PJJ ini aja. Oh iya, gadgetnya. maksudnya untuk keseharian mereka bersosial mereka nggak dikasih Enggak, gadget kan? uh-uh. Wow, pantinya. Ini udah sekolah belakang. Ini udah masuk area sekolah lagi. Iya, Oh, jadi ini semua area yang kita puterin tadi itu area panti. dari panti. Iya betul. Donatur banyak juga ya pastinya Iya, ya. puji Tuhan sih banyak karena kan kita juga punya kegiatan kayak kor di gereja tiap tahun. Tapi selama PJJ ini kita lagi berhenti sih. Iya. Ini ruang BK. Ini ruang BK-nya. Oh, Ini ada sih. ya, aktivitasnya berhenti semua ya. Ya. Nah, lihat dari bagusnya panti ini ya pasti donaturnya juga puji Tuhan banyak sekali ya. Ini ruang komputernya. Oke. Ini anak-anak SD yang lagi PJJ di sini. Campur sih ada SMK juga. Ada pendampingnya juga. Iya. Luar biasa sekali ya. Oh, adik-adiknya masih kecil-kecil, cantik-cantik ya. Hanya nasibnya kurang beruntung aja ya, Kak ya. Iya. Ini anak-anak SD-nya di sini. Halo cantik-cantik semuanya. Baru selesai PJJ. Jadi yang kecil-kecil ini mereka tapi masih ketemu orang tuanya nggak? Iya, ada yang masih ada Orang tuanya datang. Iya. Oh gitu. Kalau yang di sini ini manjur. Manjur itu dapur sih. Cuman sebelum pandemi ini kan kita pakai untuk kegiatan anak-anak tuh memasak, Oh. berkarya untuk apa sih? Bagaimana sih untuk berjualan? Oh iya. Kalau butuh tenaga nanti aku siap bantu. Halo. Oh ini untuk makan juga. Iya makan, tapi kita bantu untuk yang sekolah, karyawan sekolah. Karyawan sekolah. Oh iya. Oh kalau yang dapur utamanya tadi yang di depan itu. Baru pertama kali kita sayang ya dari banyak panti kita baru ke panti yang sebagus ini ya. Udah keliling kemana aja? Kita hanya di area Jakarta Bekasi aja sih. Kalau aku domisili Bekasi. Ya, kita cukup banyak kegiatan sih dalam 1 minggu bisa 1-2 panti yang kita kasih biasanya. Jadi 1 bulan ya bisa 10 kali ngasih. Cuma kita biasanya ngasihnya cuman berupa makanan jadi. Berarti komunitas ya? Komunitas. Jadi saya pribadi ini YouTuber, terus saya punya restoran. Jadi saya suka ngajak orang-orang untuk kita ngumpulin dana, kita kasih anak-anak panti makanan yuk gitu. Kayak kemarin ada panti lansia yang bangunannya roboh saking udah jeleknya. Jadi kita kumpulin dana, bantu. Memang nggak seberapa, paling nggak kita bisa bantu kan dengan adanya kita bisa semampu kita lah gitu. Iya. Ini Aula buat mereka main, makan dan lain-lain. Iya, ini karena kita lagi ada apa namanya untuk menjaga selama pandemi ya, jadi kita benar-benar jaga jarak. Anak-anak ini kan lumayan banyak yang di satu ruangan SLTA tadi, jadi dibagi ruangan sama di sini untuk mereka makan. Gitu. Terus biasanya kalau donatur ini selain memberikan kayak aku kan memberikan makanan jadi, apalagi sih biasanya yang bisa kita share atau kita bantu ke panti? Kita kalau itu memang lebih banyak sih, kita selain makanan juga ada sumbangan kayak pakaian layak pakai. Terus juga khususnya selama pandemi ini kita lebih membutuhkan kayak vitamin untuk daya tahan tubuh anak-anak. Terus juga vitamin, lebih banyak vitamin sih, vitamin, masker, hand sanitizer, terus Padahal mereka di ruangan tetap harus pakai masker ya? Tetap harus pakai. Gitu. Oke. Saya masih terkesima dengan dapurnya ini luar biasa. Ya saya selaku pemilik restoran aja masih pingin punya dapur kayak gini. Ini super proper ini. Udah kayak dapur hotel. Ini keterampilan anak-anak. Diperjualbelikan. Iya. Jadi ada kegiatan jahit menjahit juga. Ada ibu bagian jahit menjahit, jadi anak-anak dilatih untuk mengasah keterampilan. Murah-murah ya dijualnya ya. Dengan kakak siapa nih aku ngobrol dari tadi? Kakak Jacqueline. Dari tadi kita ngobrol, kita nggak nanya namanya. Oh gitu. Ya udah Kak, aku makasih ya udah diajak muter-muter. Semoga lain kesempatan kita masih bisa ketemu lagi. Luar biasa, aku terkesima banget sama pantinya, bagus. Oke deh, sukses terus. Semoga kita ketemu lagi. Terima kasih juga untuk sumbangannya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Kak, makasih ya. Sampai jumpa lagi. Iya. Oke, teman-teman semuanya, kita udah habis ngobrol sama Kak Jacqueline dari Panti Asuhan apa ya? Susah bacanya. Terlihat
Vincentius Putri. Jadi di sini total anak asuhnya 105. Kalau teman-teman atau para donatur semua yang pingin berdonasi dengan para tenaga kerjanya, totalnya tadi berapa ya? 175 ya? 175 ya. Bisa ngasih makanan, duit, sembako, atau tadi tuh butuh baju-baju ya bekas. Gue udah sempat kepikiran nih dari terakhir kita ke Holy Angel tuh, mereka lagi ngerapiin baju-baju bekas ya. Kalau masih ada datanya saya dimasukin tuh terakhir kita ke Holy Angel. Nah itu gue udah langsung kepikiran gimana kalau kita ngumpulin baju-baju bekas ya, itu untuk kita bagikan ke panti-panti seperti ini gitu. Tapi random ya. Coba teman-teman deh di kolom komentar semua tulisin mau nggak nih kita lakuin aktivitas ini ya. Oke, kayaknya gitu aja teman-teman. Happy banget bisa datang ke sini. Terus juga untuk Ibu Rohaya, terima kasih juga untuk kepercayaannya, boleh mempercayakan donasinya untuk kegiatan 40 hari anaknya yang sudah berpulang ke rumah Tuhan kepada gua dan tim. Semoga Ibu Rohaya dan keluarga boleh dikuatkan ya imannya, diikhlaskan untuk kepergian anaknya. Sukses terus untuk kita semua. Pokoknya jaga kesehatan, jaga diri, jaga mental kita, jiwa dan raga kita. Tuhan terus memberkati. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Bye-bye. Mau ngapain bro? Mau main? Rumput sintetis, gue bikin ini, pakai ini nih nanti di rumah gue. Mau main futsal? Di rumah gue segede gini bro. Amin.